pagi ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengisi hari libur ya. Kita untuk bersama-sama melihat kembali sebuah perjalanan. Sebab keluarga adalah sebuah perjalanan. Kenapa saya katakan bahwa keluarga adalah sebuah perjalanan, pernikahan adalah sebuah perjalanan? Karena tidak ada orang yang bisa melalui sebuah perjalanan itu sendirian. Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kita itu sebuah ada maksud dan rencana. Tidak tiba-tiba atau wah kebetulan atau sesuatu yang tidak disangka, tidak dinyatakan. Jadi tolong lihat sebelah kita, yang di sebelah kita itu dihadirkan bukan kebetulan, bukan tanpa maksud, tanpa tujuan. Ya. Jadi untuk itulah saya mengapresiasi acara ini sebagai sebuah persekutuan yang dibangun. Nah, hari ini tema kita adalah sedia sekata. Saya minta acara ini ya kita ikuti dengan serius tetapi santai, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu ada wajah-wajah yang tegang gitu ya. Tidak perlu ada wajah-wajah yang menakutkan gitu ya. Saya kira perlu tersenyum dulu lah sama sebelahnya ya. Tersenyum dulu, berikan senyum yang paling manis untuk mereka ya. Karena hari ini tema kita bukan sesuatu yang mudah ya. Coba saya minta Bapak Ibu sekalian pegang tangan, jabat tangan sebelahnya, jabat tangan ya. Lalu hadap-hadapan, hadap-hadapan, pegang tangannya, hadap-hadapan ya. Nah, sekarang saya mau sedikit kasih permainan. Permainannya begini Bapak Ibu sekalian. Tanya kepada pasangannya, kamu sudah makan apa belum? Nah, jawabannya begini, sudah. Ada belum? Kita ditraktir berarti. Jadi jawabannya begini, karena untuk sedia sekata itu tidak mudah. Kalau misalkan gini, contoh ya, kecuali bisa maju ke depan, ya. Saya mau kasih contoh, ya. Karena ini yang kita bicarakan bukan sesuatu yang teoritis, tetapi sesuatu yang mari berdiri saya bu. Ya. Contohnya begini, saya akan tanya istri saya, Mak, hari ini sudah makan belum? Hari ini sudah makan belum? Sarapan belum? Ya, jawab dulu. Apakah sudah sarapan belum? Sudah saya. Belum. Ya, Bu Is jawab belum. Tapi tolong waktu jawab belum, tapi ngangguk. Belum. Sebentar. Ini memang sulit ini ya. Tapi seringkali itulah kehidupan keluarga kita. Ya, saya contohkan ya. Mak, sudah makan hari ini? Nah, saya bertanya yang kedua, Mak, sudah mandi hari ini? Coba sekarang Bapak Ibu sekalian praktekkan gitu. Jadi dua pertanyaan aja kepada istri dari suami dulu, tapi jawabannya antara jawaban sama gerakan tubuh itu tidak sama. Kalau iya, jawabnya gimana? Kalau iya bukan nyambut tapi gini. Kalau tidak, jawabnya ayo coba tanya ya. Apa saja nggak apa-apa. Dua pertanyaan dulu ya. Silakan. Gesturnya, gerak tubuhnya berbeda. Apa yang dirasakan? Susah, ya susah. Lucu, ya apalagi. Aneh, ya apalagi. Bingung loh, ini ngomong ya tapi kok ya. Ya, itulah kehidupan keluarga. Kadang memang kita tidak berani mengatakan sesuatu kepada pasangan kita
Bukan karena kita tidak mau berterus terang, tidak mau jujur, tetapi kadang-kala ada halangan-halangan yang kita miliki sehingga itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya. Dan itu terkait dengan banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan banyak hal. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan, memperbincangkan, mengumpulkan tentang tema kita, seia sekata antara ideal dan kenyataan. Untuk sama-sama setuju. Kadang-kadang di dalam diri kita sendiri ada yang disebut dengan sisi kehidupan kita. Ya, setiap orang punya sisi kehidupannya masing-masing. Saya mau tanya kepada Pak Sutri siapa ya? Pak Edi ya? Sudah menikah berapa lama Pak Edi? 8 tahun. 8 tahun ya. Apakah Pak Edi mengenal secara keseluruhan sisi kepribadian dari kehidupan pasangannya, Bu Desi? Kalau keseluruhan mungkin belum, karena proses belajar terus Pak. Belum ya? Kalau keseluruhan belum. Nah, sebagian besar. Sekarang saya mau tanya Bu Desi, apakah Pak Edi sudah mengenal seluruh sisi kepribadian hidupnya Pak Edi sendiri? Menurut Bu Desi? Tidak mengenal Bu Desi ya, tapi mengenal dirinya sendiri. Pak Edi menurut Bu Desi sudah mengenal dirinya sendiri. Sudah. Bapak Ibu sekalian, kadang-kala di dalam setiap kehidupan kita untuk setuju dengan pasangan itu satu step. Setelah kita memahami siapakah diri kita sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan. Jadi ketika kita memperbincangkan tentang sama-sama bersetuju dalam semua hal atau perkara, jadi seia sekata itu apa sih? Seia sekata itu berarti kita setuju, sepakat. Kita punya kesepahaman, sesuatu yang sama. Ya, sepakat. Tetapi ada antara ideal dan kenyataan seperti itu, ada gap dari Bapak Ibu sekalian ketika kita mengatakan ya dan tidak. Tetapi itu sulit untuk diungkapkan dan diucapkan. Dari manakah cinta bermula dan bermuara sebetulnya? Katanya dari mata turun. Ada yang dari mata turun ke hati, ada yang dari mata turun ke dompet. Ya, setiap cinta itu punya mula dan punya muara. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu membuat cinta menjadi sempurna. Coba kita ucapkan bersama-sama. Pernikahan membuat cinta menjadi sempurna. Ya, sampai di situ dulu. Pernikahan membuat cinta menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena di sanalah kebahagiaan bermula dan bermuara. Jadi kebahagiaan dibangun dari sebuah proses cinta. Dan cinta itu dihadirkan di dalam sebuah lembaga yang disebut dengan pernikahan. Sudah menikah berapa lama, Bu Iswari? Nyaris 20 tahun. Hampir 20 tahun. Bagaimana dengan pasangannya, Bu? Apakah bahagia dengan pasangannya? Pasangannya siapa, Bu? Apakah bahagia dengan pasangannya? Pernikahan membuat cinta menjadi sempurna karena di sanalah kebahagiaan bermula dan bermuara. Kita harus aminkan ini, ya. Kalau tidak, ini akan membangun sebuah gambaran tentang pernikahan yang keliru. Namun karena tidak jarang jalan terjal, tersendat dan tak mudah mewujudkan seia sekata, bersetuju dalam semua hal, sepakat dengan sang pasangan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar cerita ini. Antara suami istri itu berbeda pendapat dalam banyak hal. Ya, Maya. Ya. Mantap. Ya, dalam banyak hal. Ya, suami dan istri berbeda pendapat dalam semua hal. Boleh saya ceritakan pengalaman kita waktu awal menikah? Boleh tidak? Boleh ya. Begini, waktu kami awal menikah, saya kalau lapar itu selalu
langsung ambil makanan, lalu saya makan. Kenapa demikian? Karena di dalam keluarga saya itu ada peraturan bahwa siapa yang lapar boleh makan duluan. Ya, karena pada waktu itu jamnya datang ke rumah ayah saya, adik saya, kakak saya, dan saya, dan ibu itu tidak sama, sehingga boleh siapa saja yang lapar itu makan duluan. Nah, mungkin Bu Is bisa ceritakan di keluarganya bagaimana? Makan selalu bersama-sama satu meja. Ayah, mama saya berdoa bersama, makan bersama, dan di situ menceritakan kisah sehari-hari. Meja makan menjadi tempat yang paling hangat setelah kasur. Ya. Meja makan itu menjadi tempat yang setelah tempat tidur. Meja makan yang kedua menjadi tempat di mana kita bisa bersekutu. Bahkan setelah makan itu piring disingkirkan, kita berdoa bareng dan membaca firman. Jadi dari kecil memang satu-satu bisa membaca ketika ibu saya menolong kami untuk membaca firman satu-satu dan itu oleh karena itu menjadikan tempat yang indah bagi saya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya yang dibesarkan dari keluarga yang maaf ya agak bebas gitu, mau makan kapan saja silahkan, lapar silahkan ambil makanan sendiri karena sudah disiapkan. Bu Is dari keluarga yang sangat teratur, makan harus barengan ya. Kadang satu harus nahan lapar dulu supaya bisa barengan gitu ya. Nah, suatu hari setelah kami menikah, saya nggak tahu itu usia pernikahan berapa, tapi awal-awal menikah saya masih ingat. Saya lapar dan saya langsung makan. Saya duduk di meja makan dan saya langsung makan di situ. Lalu Bu Is datang dengan tanya, loh kok makan dewean? Ya, kok makan sendirian gitu ya? Saya jawab, loh, memangnya kenapa? Saya lapar. Ya, Bu Is selalu menceritakan, kalau di keluarga saya itu tidak bisa seperti itu, makannya harus bareng bersama. Jadi saya seperti antara kaget, antara heran, tapi juga seperti rasa ada ketidakterimaan dalam diri saya. Saudara, ini satu contoh ya konkret bahwa di dalam sebuah pernikahan untuk mewujudkan seia sekata, bersetuju dalam semua hal, sepakat, itu rasanya sesuatu yang tidak mudah untuk diwujudkan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini dua sisi, tapi ini selebriti, ini bukan pernikahan dari Pak Sukri juga Pak Mulang. Ya. Jadi dua sisi sebelah kiri dan kanan itu sangat bertolak belakang. Yang kiri mereka menikah. Ya. Biasanya kalau orang menikah, harapannya, impiannya, ya, semua indah. Lalu mereka saling memuji. Biasanya waktu menikah, awal-awal saling memuji ya. Ya, awalnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saling memuji ya. Kamu kok cantik, kamu kok ganteng, kamu kok pinter, kamu kok suka traktir gitu ya. Apalagi kamu kok necis, kamu kok apalagi perhatian. Bahkan kalau jalan ke Sambung Batu jegluk gitu aja, sayang apanya ini gitu ya. Jadi ada kepedulian gitu ya, saling memuji, lalu menggelar pernikahan super mewah. Biasanya nikahnya di mana nih? Kalau selebriti nikahnya di mana? Hah? Di Bali ya, nggak mungkin di Jonggol lah mungkin ya, atau di Parung gitu ya. Nikahnya di Bali ya, di resort yang mewah gitu ya. Lalu hidup terasa di surga. Kalau dikecap seperti madu manis yang menyehatkan, kisahnya hanya kisah romantis. This gitu ya. Coba kita lihat sebelah kanan. Setelah menikah, ternyata fase berikutnya ada kekagetan, ya. Kaget lihat pasangannya. Kok tidak seperti yang saya harapkan? Kok tidak seperti yang saya impikan? Ada keinginan untuk terpisah, bahkan saling menuntut di pengadilan. Kadang ada juga yang menggelar konferensi pers tentang perceraiannya. Hidup bagaikan di neraka.
dikecap seperti racun pahit mematikan perjalanan panjang keterpaksaan, dan akhirnya cinta itu menjadi buyar di tengah jalan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat, kadangkala kejadian untuk mengubah dari sisi kiri ke kanan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Berapa lama untuk menghancurkan sebuah pernikahan? 1 jam bisa? 5 menit pun bisa, ya. Membangunnya bertahun-tahun, ya. Membangunnya bertahun-tahun, melibatkan banyak orang, tetapi untuk menghancurkannya sekejap saja bisa. Bapak Ibu sekalian, dari dua sisi ini kita mau ada di dalam sisi sebelah kiri. Salah satunya step yang kita mau lewati adalah sedia sekata. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan tentang keluarga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Ya, keluarga Adam dan Hawa. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dulu. Saya akan bacakan ayat itu. Ketika awal pertama kali Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ada satu rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan yang diberikan kepada mereka. Saya baca Kejadian pasal 1 ayat 26, dan di sini saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, ini image of God. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, sebelah kiri kita, sebelah kanan kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, inilah rancangan Allah bagi kehidupan pasangan suami istri, bahwa Allah menciptakan manusia, dan manusia diciptakan untuk saling memberkati, saling melayani. Dan pada Kejadian pasal 3, saya minta Bapak Ibu sekalian melihat di situ ada satu kejadian, momen yang membuat perubahan itu terjadi. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang baca, saya kasih waktu kira-kira berapa menit ya? 3 menit, lalu diskusikan dengan pasangannya apa yang terjadi sebelum kejatuhan dan apa yang terjadi sesudah kejatuhan. Ya, saya akan kasih kertas ya untuk setiap keluarga. Saya akan kasih kertas. Silakan. Pertanyaannya gampang ya. Apa yang terjadi, suasana yang terjadi sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan. Tolong dibaca dulu ya firman Tuhannya. Ini mohon nanti dipraktekkan waktu di rumah saling membaca Alkitab barengan, gitu ya.
Ibu sekalian. Saya akan bertanya untuk setiap pasutri ya. Nanti sambil memperkenalkan diri ya. Pasutri siapa gitu ya. Kami pasutri A ya, Anil dan Ais ya. Kami menyebut anak kami Al, jadi 3A gitu ya. Jadi ini sebut juga pasutri apa gitu ya. Bisa boleh saya pasutri gado-gado gitu, boleh juga ya. Kenapa? Karena suka makan gado-gado gitu ya. Saya akan tanya Bapak Ibu sekalian, dari bagian firman Tuhan tadi, apa yang terjadi atau suasana apa yang ditemukan di dalam Kejadian pasal 3 sebelum kejatuhan, dan apa yang terjadi setelah kejatuhan? Ada perubahan di situ. Silakan Pasutri mana yang akan memulai? Ya, ada mainnya lagi. Ya, silakan Pak Erwin. Sebut dulu Pak, Pasutrinya Pak. Saya Pasutri apa Pak? Ermu ya. Oh ya, Erwin dan Murni. Oh, oke. Ya. Tepuk tangan untuk Pasutri Ermu ya. Jadi sebelum sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dalam keadaan yang bahagia di dalam Taman Eden. Mereka hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, bahagia, sejahtera. Mereka berdua, Pak ya. Ya, Mereka belum jatuh ke dalam dosa, sehingga pada saat itu mereka belum ada keturunan atau anak. Jadi mereka hidup berdua di dalam Taman Eden. Segala makanan, minuman semua tersedia. Makanan dan minuman tersedia semuanya. Ya, Tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Ya. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh. Dan karena mereka dalam keadaan yang mulia, mereka pun tidak memerlukan pakaian. Bahkan mereka tidak berpakaian. Iya. Tapi mereka tidak malu kan, Pak? Tidak merasa malu. Iya. Ya. Perasaan tidak merasa malu. Tidak malu karena mereka dalam keadaan yang tidak berdosa. Mereka dalam keadaan yang mulia. Itu yang sebelum kejadian lah ya. Ya, sebelum kejatuhan. Boleh Ya. stop dulu Pak. Ya. Saya akan tanya lagi Pasutri lain. Sebelum kejatuhan, bahagia, sejahtera, hubungannya sangat terbuka, ya. Bahkan juga kebutuhan semua tercukupi tanpa susah payah. Mungkin Pasutri lain menemukan apa yang terjadi sebelum kejatuhan. Sebelum kejatuhan, apa yang terjadi? Ya, Pak Erwin, tenaga. Erwin juga sama ya. Pak Jan Erwin ya. Ya, kami dari grup Pasutri, istri saya bilang EA apa Pak? Erwin Adilina. Itu EA gitu ya. Besok udah keluar di toko Pak. Ya itu mereknya sudah. Ya, jadi kalau menurut Kejadian pasal 3 itu, yang terjadi adalah Hawa itu sendiri. Sebelum kejatuhan ya? Iya, di konteks itu ya. Dia sendiri karena dibuktikan dengan ular berkata kepada Hawa, tidak berkata kepada Adam. Jadi Hawa itu setelah diambil buah dia makan, baru dia pergi kepada Adam. Jadi itu membuktikan bahwa dia sendiri gitu. Artinya Hawa itu tidak ngajak suaminya gitu, padahal mereka berdua gitu kan. Harusnya diajak dong suaminya, ini ada ular kamu gitu. Nah mungkin mereka bisa berenung, itu wah bukan bagian kita, suruh pergi deh gitu. Nah itu yang terjadi. Nah setelah kejadian mereka telanjang, Suasananya dulu Pak, suasana sebelum kejatuhan dulu kira-kira gimana? iya, jadi Hawa itu sendiri, Ya. tidak mengajak pasangannya. Tidak punya pasangan.
Jadi dia mengandalkan kemampuannya untuk berargumentasi. Kan sebenarnya ular itu mengajak argumentasi. Berarti sebelum kejatuhan pun suasana sebelum kejatuhan dia masing-masing Adam dan Hawa itu punya independensi ya untuk berargumentasi. Berarti punya apa ya? Semacam otonomi ya, otonomi akal budi untuk bisa menghadapi sendiri ya. Betul. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, silakan Pak. Pak Thomas ya. Pak Thomas ya. Silakan Pak Thomas. Keluarganya Pak Sutrinya disebutkan dulu Pak. Tioni, Oh, Sulistio, dan Yuniarmi. Silakan Pak Thomas. Rasanya gimana Pak sebelum kejatuhan Pak? Kesepakatan kami tadi bahwa suasana sebelum kejatuhan itu mereka masih aman-aman aja. Aman-aman saja. Jadi tidak saling malu, tidak saling punya. Pokoknya pikirannya ya benar-benar surga lah, Surga. Eden lah. Eden. Karena memang pada waktu Adam diberi teman itu, ya bahagia. Kita tadi sepakat kita bilang mereka itu bukan suami istri, karena mereka ya hanya dua orang yang dipasangkan. Siapa memberkati mereka itu? Jadi mereka cuma pasang suami istri. Suami istri Pak. Akhirnya kata saya kamu punya anak. Jadi kondisinya sebelum kejatuhan tuh, sebelum ketemu si ular itu ya aman-aman aja. Gitu ya. Ya. Situasinya aman. Terima kasih Pak Thomas. Oh, mau nambahkan Bu Yuni silakan. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, suasananya seperti itu ya. Bahwa sebelum kejatuhan, kalau kita baca kejadian pasal 1, 2, 3 ya sebelumnya, semuanya menggambarkan suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang penuh dengan keterbukaan, suasana yang penuh dengan tidak ada batasan-batasan ya. Suasana yang happy, suasana yang senang. Tapi ada satu hal yang membuat mereka mengalami sebuah perubahan, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sebagai batasan yang sebetulnya tidak boleh dilewati dan mereka mengambil itu. Nah, sekarang setelah kejatuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suasananya bagaimana? Setelah kejatuhan, suasananya bagaimana? Silakan siapa saja yang nggak membawa pasangannya juga nggak apa-apa. Ya, pasangannya cuma di WA aja. Ini ada kita diminta diskusi. Silakan Pak Santo. Ya. Setelah makan, Ya. Sebutkan dulu Pak, Pak Sutrinya siapa Pak? Pak Sutrinya Mesa Ya. Mega Santo. Ya. Tetap jadi suami harus di belakang. Oke. Jadi kalau setelah memakan itu mereka saling menyalahkan, ya. Satu dan lainnya merasa benar bahwa saya yang mengajak, satu yang mengajak. Jadi saling protek Pak, siapa yang benar. Jadi Saling memproteksi diri siapa yang benar. Jadi siapa misalnya Hawa menyatakan saya tidak salah, ada menyatakan Hawa yang memanggil saya untuk makan. Jadi saling menyalahkan dan akhirnya tidak sepakat. Dan tidak sepakat. Bapak Ibu sekalian, jawaban dari keluarga Pak Sutri Mesa ya, bahwa setelah kejatuhan mereka justru saling menyalahkan, saling memproteksi diri. Kalau kita lihat, mereka berdua seias kata kan, waktu sebelum kejatuhan, seias kata kan? Iya kan, seias kata. Mereka juga sepakat dalam semuanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, pada waktu Hawa memberikan buah itu kepada Adam, saya ingin tanya, apakah mereka sepakat untuk bersama-sama memakan buah itu? Ada kesepakatan tidak? Apakah ada kesan bahwa Hawa memaksa Adam untuk memakan buah itu? Tidak ada kesan sama sekali. Firman Tuhan mencatat bahwa kalau kita baca ayat yang keempat ya,
Dan berikutnya ayat yang ke-6 ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ada kesan keterpaksaan? Tidak ada kesan pemaksaan. Berarti mereka sepakat untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Coba kita sekarang pikirkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang dahulunya sepakat waktu menikah, apa jawabannya? Yes, I do it for you, ya. Tapi bisa tiba-tiba no. Siapa kamu? Ya, ada satu perubahan Bapak Ibu sekalian. Sepakat berbuat kesalahan, bahkan seolah-olah waktu mereka menerima makan itu tanpa penyaring, lalu karena didorong sebuah keinginan, namun saling menyalahkan dan tidak sepakat ketika diminta pertanggungjawaban. Dan ini menarik untuk direnungkan, memahami sebuah dinamika relasi, bahwa relasi itu seperti itu. Waktu berbuat sepakat, waktu disuruh bertanggung jawab, no way. Coba diskusikan sama pasangannya sekarang. Mengapa kok di waktu berbuat itu mereka sepakat, tapi waktu disuruh bertanggung jawab mereka no way? Silakan diskusikan sama pasangannya. Siapa saja boleh menjawab, ya. Pak Supri ataupun yang tidak bersama pasangan juga silakan. Mengapa pada waktu berbuat melakukan sesuatu itu sepakat, tetapi setelah disuruh bertanggung jawab, kesannya mereka saling menyalahkan? Ya, silakan. Ya, karena pada waktu berbuat itu bareng-bareng, tapi untuk akibatnya itu biasanya salah satu yang nanggung. Contoh, kalau misalkan kalau MBA Pak, MBA, married by accident ya, bukan most. Ya perempuannya yang kena kan, laki-lakinya ya udah kabur aja. Biasanya begitu. Ya. Kenapa nggak mau bertanggung jawab? Itu yang pertanyaannya. Waktu berbuat, kenapa sepakat? Tapi waktu disuruh bertanggung jawab, bukan saya. Kenapa Pak Thomas? Itu tentang watak manusia, Pak. Itu watak manusia. Semua itu pengennya kalau bisa menghindar dari masalah, pasti menghindar dari masalah. Itu nama kodratnya kayak gitu. Nah, kita kalau ke cerita dan berapa? Sebetulnya yang pasif kan dia, yang pasif ya. Yang aktif kan justru si awal. Jadi merasa karena ya itu salah kamu. Jadi memang dia kan tadinya kan dia nggak punya ide, kira-kira gitu. Ya, Pak Thomas menjawab itulah watak atau sifat manusia. Silakan siapa saja boleh menjawab. Saya boleh Pak Madi semuanya. Madi mau jawab, silakan Madi. Kenapa waktu berbuat itu kok sepakat, waktu disuruh bertanggung jawab tidak mau, ya, saling menyalahkan? Kenapa? Biasanya itu karena egois Pak, dan tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Egois ya, ego. Bu Yuni mau nambahkan? Kok sudah kayaknya? Kayak ada ayat.
manusia ya Pak. Karena sifat dasar manusia. So di ayat 12 juga manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah itu kepada menyalahkan ya. Ya, menyalahkan. Yang perempuannya lagi menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan. Ya Bapak Ibu sekalian, ini menarik untuk ditelusuri. Kesepakatan itu muncul ketika orang dibebaskan dari tanggung jawab. Orang cenderung mau sepakat kalau dibebaskan dari tanggung jawab. Tetapi kalau sudah ngomong tanggung jawab, mungkin kabur duluan. Ya, ada contohnya hari ini, saya nggak perlu sebutkan orangnya. Ya. Oh Pak, ya. Silakan. Iya. Saya mau jadi pertanyaannya gini Pak, mengapa waktu berdua sepakat, waktu diminta pertanggungjawaban no? Iya. Ini sudah apa? Kawan bayi istilahnya. Oh, kawan orang. Kenapa saya begitu? Dari kecil. Kawan bayi tahu ya. Kawan bayi itu maksudnya sama dengan Pak Thomas dari sudah pembawaan karakter manusia begitu. Sejak diciptakan itu kan memang selalu dibuat enak. Sejak awal itu adanya damai, enak, nyaman seolah-olah di surga. Setelah kecanduan kan masing-masing mencari aman sendiri, mencari senang sendiri. Jadi efek dari kenapa mau berbuat tidak mau bertanggung jawab, ya kebiasaannya begitu. Mau enaknya sendiri masing-masing. Dan itu tidak terlepas mau laki, mau perempuan, binatang juga begitu. Mau enak sendiri, yang lain datang mau makan. Ya. Tapi untuk tanggung jawab hanya manusia yang bisa diminta bertanggung jawab. Ketika binatang nggak harus bertanggung jawab. Ya, gambaran itu kan sudah ada dari awal. Ya. Justru jangan sampai terjebak pada seperti itu, gitu kan. Oke. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak ya jawaban-jawaban. Mungkin nanti kita masih panjang ini diskusi kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat di sini, inilah dinamika relasi. Jadi yang saya ingin Bapak Ibu sekalian lihat di sini, bahwa sebetulnya entah kata disebutkan ego manusia, pembawaan manusia, watak karakter manusia, lalu Bu Yuni tadi ngomong tentang apa Bu? Ya, kecenderungan untuk saling menyalahkan dan sebagainya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat bahwa ketidaksepakatan dan kesepakatan itu ada di dalam sebuah relasi. Seharusnya kalau dua orang itu berbuat, siapa yang bertanggung jawab? Dua-duanya. Tetapi apa yang dikatakan Adam ketika diminta pertanggungjawaban, dia mengatakan perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan buah itu. Jadi ketika orang sudah tidak mulai sepakat dan tidak bertanggung jawab, ada kecenderungan untuk saling menyalahkan satu dengan lain. Kesalahan itu makin lama makin besar dan terus melihat kesalahan dan kesalahan. Firman Tuhan akan terus berlanjut, tetapi dalam bentuk sekarang kita akan mendengarkan sharing dulu ya dari satu keluarga pasangan yang akan men-sharingkan tentang bagaimana dinamika kesepakatan dan ketidaksepakatan itu. Supaya contohnya bukan hanya Adam dan Hawa, tapi contohnya ada di GKI Pamulang.
istriku hari ini hari libur. Gimana kalau kita nonton? Kayaknya filmnya di minggu-minggu ini ramai deh. Ada Fast and Furious, Critical Eleven, dan lain-lain. Semua nonton apa nih? Kayaknya bagusnya Critical Eleven kali ya. Kalau dari aku sih, bagusan sih Fast and Furious. Tapi kalau Critical Eleven aku belum pernah dengar tuh judulnya dan pemain-pemainnya. Coba siapa sih pemainnya? Kalau Fast and Furious aku belum ikutin dari awal. Makanya kalau aku nonton nggak ngerti. Aku mau tidur di dalam. Oke, kalau gitu pakai cara kita deh. Kita lihat bintang apa opini publik tentang film tersebut. Bentar ya. Oh ini, ternyata di Indonesia itu Critical Eleven lebih tinggi loh. Oke deh kalau kayak gitu, kali ini aku ngalah deh. Karena dari opini publik ternyata Critical Eleven lebih tinggi bintangnya daripada Fast and Furious. Itu adalah salah satu kesepakatan kita kalau menonton dengan dua film yang berbeda. Dengan opini publik kita lihat bahwa Critical Eleven lebih baik daripada pilihan tadi. Dan saya mengalah. Itu Pak, untuk kesepakatan kami berdua. Terima kasih Pak Santo dan Bu Mega ya. Itu satu contoh kecil saja mau nonton film ya. Yang satu mau nonton Fast and Furious, yang satu mau nonton Critical Eleven. Yang satu nggak suka itu filmnya gini, tapi cari second opinion ya tadi ya, dan akhirnya sepakat. Ya. Oke, kita akan lihat sharing satu keluarga. Fast and Furious itu kan sudah sampai 8. Iya. Nah, aku udah nonton 1 sampai 7. Masa 8 nggak nonton? Kita sudah nonton waktu itu. Contohnya tidak sepakat. Ya, silakan satu keluarga lagi yang akan men-sharingkan tidak sepakat dalam perbedaan karakter. Kita akan lihat ya. Pak Sutri apa Yeye? Bapak Ibu ini sharingnya panjang ya sampai besok. Jadi ini sharing cerita kita berdua. Jadi memang biasanya kita dulu terbiasa waktu kita ikut acara Pak Sutri, kita biasa sharing cerita kita, gitu ya. Mungkin masing-masing punya, nanti kita bisa pelajari mengambil pelajaran gitu ya. Ini ceritanya panjang, serius tapi santai. Jadi ini cerita aja ya, nggak perlu terlalu nggak untuk menjudge apa-apa, tapi untuk sharing. Tuhan mempertemukan saya dan Yoni. Kami pasti Yoni Yolanda. Kami Indonesia, kami Pancasila. Tuhan mempertemukan saya dan Yoni pertama kali ketika gereja kami mengadakan retret remaja gabungan yang diadakan oleh gereja ibu kami. Dan ternyata Tuhan memang ingin kami berkenalan lebih jauh sehingga kami berjumpa kembali saat SMA. Pembawaannya yang tenang dan kepandaiannya dalam pelajaran serta ketekunannya dalam persekutuan di sekolah maupun di gereja membuat saya jatuh hati. Kami sering berdiskusi mengenai firman Tuhan dan bagaimana membuat program bagi remaja seusia kami. Kami bisa berjam-jam berdiskusi dan membahas hal tersebut, walaupun yang banyak berbicara adalah saya lebih kepada menjadi pendengar dan pengagum saja. Walaupun kami sudah berkenalan semenjak SMP, tapi kami baru ini berpacaran justru setelah kuliah. Kami berdua menjadi lebih dekat ketika dia menjadi ketua pemuda dan saya ketua sekolah minggu. Kami dapat bekerja sama dengan mudah, ide dan semangat kami saling melengkapi. Dia banyak membantu saya merencanakan dan juga melaksanakan program-program sekolah minggu dengan baik. Ini
dari sisi saya. Pertama kali saya mengenal Yolanda ketika saya masih SMP. Saya di Banjar Jemaat, sedangkan Yolanda di Gereja Hindu. Pada saat ketika remaja gabungan, saya sempat berkenalan. Pertemuan berikutnya adalah saat ada pertukaran guru sekolah minggu. Ternyata Yolanda sudah jadi guru sekolah minggu. Saya sempat terkejut. Wah, berani juga anak ini mengajar di depan teman sebayanya. Jadi saya sebaya, tapi dia jadi guru sekolah minggu saya. Tidak berapa lama saya masuk SMA, SMP Surabaya. Ternyata di sana saya berjumpa kembali dengan Yolanda, walaupun berbeda kelas. Pada saat pelajaran agama Kristen yang biasanya digabung dengan semua kelas, kami jadi lebih sering bertemu dan lebih saling kenal. Sifatnya ceria, ceplas-ceplos, dan agak lugu. Menarik bagi saya. Jadi ceplas-ceplos gitu ya, lugu, nggak mikirin orang lain gitu ya. Terus menarik bagi saya yang pada saat itu sedang banyak menghadapi masalah dalam keluarga karena hidup sebagai yatim, anak yatim dengan 7 bersaudara. Sejenak masalah terlupakan ketika bertemu dengan Yolanda yang selalu ceria dan suka bercanda. Pertemuan menjadi semakin lebih sering ketika Yolanda pindah ke komplek perumahan Menanggal Indah di dekat Desa Menanggal, tempat saya tinggal. Sehingga kita bergereja di tempat yang sama dan sama-sama aktif melayani. Saya di Pemuda dan Yolanda di PAPT atau sekolah minggu. Dan kami pun sering berangkat atau pulang sekolah dan pelayanan bersama. Setelah 9,5 tahun kami dekat, akhirnya kami menikah. Usia kami yang tidak terlalu jauh berbeda dan hubungan kami yang bermula dari sahabat membuat saya merasa bahwa tidak akan terlalu banyak masalah dalam hubungan kami. Tapi ternyata tidak demikian. Mas Yoni sangat perfeksionis. Semua harus selalu rapi dan terencana. Semua barang harus dikembalikan ke tempatnya dan semua hal harus direncanakan sematang-matangnya. Bagi saya yang suka spontan dan menganggap bahwa yang penting happy, membuat saya merasa tertekan dan merasa was-was tentang apakah saya sudah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Jika kami akan pergi jalan-jalan atau menghadiri sebuah undangan atau ingin berkunjung ke sebuah tempat, semua harus direncanakan jam berapa, tempatnya di mana, bagaimana mau ke sana, ngapain aja di sana, dan sampai jam berapa, kilometer berapa, nyampe di mana. Saya harus selalu lihat peta bakal itu. Urusan keuangan semua juga harus direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Pernah satu kali kami merasa bahwa ini contoh ya, contoh bahwa Mas Yoni sangat teratur sekali dalam rencana. Pernah satu kali kami merasa bahwa perlu berbicara dari hati ke hati mengenai masalah-masalah dalam rumah tangga kami. Kami sepakat untuk menginap satu malam di puncak dan membicarakan semuanya. Wah, menyenangkan sekali saya pikir ya. Kami akan menikmati udara yang sejuk dan berbicara dengan santai dan romantis. Itu bayangan saya. Saatnya tiba. Kami duduk di balkon memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Saya berharap kami akan berpegangan tangan dan saling menatap mesra. Tapi saya melihat si dia mengambil laptop dan mulai membuka satu halaman Excel dengan tabel-tabel di dalamnya. Kemudian tangannya mulai menyentuh keyboard di kanan saya. Dan kemudian si dia mulai berkata, oke, mari kita lihat masalah apa dulu yang akan kita bicarakan. Ada masalah sehari-hari, ada masalah keuangan, ada masalah anak, dan seterusnya. Saya menatap kanan layar laptop kekasihku. Pupus sudah harapan saya akan malah romantis. Ya, nah dari sisi saya 9,5 tahun sebenarnya waktu yang cukup panjang buat dapat
latar belakang keluarga dan karakter yang sangat berbeda membuat saya sadar risiko yang saya hadapi. Sebagai seorang anak yatim dari 7 bersaudara, kehidupan saya penuh dengan tanggung jawab dan mandiri. Segala sesuatu harus diurus dan dihadapi sendiri. Setiap tindakan harus diperhitungkan risikonya dengan matang. Segala sesuatu harus diatur dengan baik agar tidak hilang atau rusak. Berbeda sekali dengan Yolanda sebagai anak perempuan satu-satunya yang sangat dimanja oleh papinya. Segala sesuatu tinggal minta. Ada masalah, tinggal telepon, selesai. Dari segi karakter, saya melakukan kolerik yang perfeksionis. Semuanya serba diatur, teratur, dan terencana dengan baik. Sedangkan Yolanda, sangat kolerik yang sangat spontan dan dadakan. Baru contohnya ini, baru saja bercanda, ya tiba-tiba menangis karena suatu hal. Saya jadi bingung. Seperti itu saya sering menghadapi perbedaan ini. Saya jadi sering mengujinya. Saya kadang-kadang tersenyum sendiri kalau mengingatnya. Suatu kali saya ingin tahu sampai di mana kesembuhannya. Saya sampaikan, kalau suatu saat nanti, waktu ini masih kuliah ya, suatu saat nanti kalau saya sudah lulus, saya akan ikut transmigrasi untuk menjadi petani dan tinggal di daerah. Dan kalau Yolanda mau menikah dengan saya, berarti ia akan ikut dan berjualan kue di sana. Ternyata Yolanda tetap bersedia menemani saya walaupun harus berjualan kue di daerah transmigrasi. Saya sering teringat hal ini dan saat saya dalam perjalanan menuju daerah yang kecil, saya kadang-kadang membayangkan gimana kalau Yolanda hidup dengan saya di daerah yang kecil seperti ini. Yang komplain anak saya, gak mau. Edi sering komplain, kamu gak tinggal di tempat ini, gak mau. Itulah saya sering menguji keseriusannya. Beberapa ujian lulus, beberapa ujian tidak lulus. Sehingga kita harus putus nyambung beberapa kali. 9 tahun itu putus nyambung sebenarnya. Kali putus nyambung. Tapi akhirnya saya mendapatkan pencerahan bahwa apapun yang saya lakukan tidak ada wanita yang sempurna yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi kesimpulan saya adalah, pertanyaannya adalah, seberapa besar saya berani berkorban untuk seorang yang saya pilih sebagai pasangan hidup saya? Apakah saya berani mengorbankan hati dan pikiran saya untuk membuat Yolanda bahagia? Akhirnya saya mempunyai ungkapan sendiri. Saya mengatakan kepada Yolanda, I love you whatever you are. Ungkapan cinta itu ternyata malah membuat Yolanda ngomel-ngomel. Emang sih apaan gitu ya. Bermodal itulah saya memutuskan untuk menikah dengannya. Pada awal pernikahan saya menjadi frustasi berat ketika berhadapan dengan kebiasaan Yolanda yang serba spontan dan tidak terencana. Bagi saya, kehidupan yang serba spontan dan tidak terencana adalah kehidupan yang penuh risiko yang sangat besar. Kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kali kesempatan saya berusaha mengajak berbicara, mau dibawa kemana pernikahan keluarga ini atau keluarga ini. Ternyata responnya mengejutkan. Ya, tadi laptop tadi ya. Yolanda malah nangis dan nyungsep ke bawah bantal. Bapak itu tahu nyungsep ya? Di bawah bantal. Terus nangis. Ya tiba-tiba saya seperti berhadapan dengan orang yang tidak saya kenal. Untuk saya nggak jadi ikut transmigrasi dalam hati saya. Saat ini kami sudah menikah 22 tahun. Walaupun saya tetap banyak bicara dan tidak bisa diam dan suka dengan spontanitas, saya melihat diri saya menjadi lebih teratur dan terencana. Saya terbiasa memikirkan dengan matang-matang hal-hal penting dalam rumah tangga kami. Beberapa hari lalu ya, masih panas. Ketika kami sedang berbicara mengenai dana sekolah anak-anak kami ya, saya merasa bahwa kekasih saya ini tidak yakin bahwa saya sudah merencanakan dan mengatur keuangan sebagaimana yang sudah
rasa dia nggak percaya sama apa yang sedang saya kerjakan. Tetapi biasanya saya akan membela diri habis-habisan dan baper tidak berkesudahan dan menangis berhari-hari. Tetapi sekarang saya sudah bersiap dalam menjawab dan menjelaskan duduk perkaranya, karena memang saya sudah mencatat dan dengan sungguh-sungguh memikirkannya. Kenapa begini dan kenapa begitu. Hati saya pun sudah tidak terlalu besar lagi dengan pertanyaan dan nasihatnya tentang bagaimana mengatur keuangan yang baik. Saya menyadari tidak mudah menyatukan dua kepribadian. Saya pun masih harus berjuang setiap hari untuk mengerti dan memahami. Namun ketika ada cinta, saya percaya akan ada kesediaan dan pengorbanan untuk berbagi hati dan pikiran. 22 tahun pernikahan, banyak hal yang baik dan buruk terjadi. Kami bersyukur karena kami berdua selalu mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah, walaupun itu bukan hal yang mudah. Kami semakin saling menghargai. Saya banyak belajar untuk berani melakukan sesuatu dengan spontan dan tidak terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu karena tanpa perencanaan. Saya menganggapnya just do it. Kita mengatakan just do it. Tidak usah dipikirin, cuma just do it. Beberapa kali kami pergi rekreasi dadakan tanpa rencana. Contohnya, kami bawa barang, masukin dalam mobil lalu berangkat. Di tengah jalan kita baru browsing, cari tujuan mau kemana ya. Yang penting arahnya mau ke selatan apa, kalau di Pamulang mau kiri apa kanan. Udah kiri, ya udah kiri. Ya sambil browsing. Kami mencari tujuan hotel dan jalan menuju sana dengan bantuan Google. Kadang-kadang Google-nya hilang di tengah jalan, jadi kesasar gitu ya. Beberapa berhasil dengan sukses. Ya. Kita menemukan tempat yang dadakan tiba-tiba, tempatnya enak, pas gitu ya. Tapi beberapa kali kami mendapatkan peminatan, saya mengatakan in the middle of nowhere, di tengah hutan. Saya pernah sharing sama Bu Korina. Kita dapat hotel di tengah hutan di mana itu, Bogor ya. Bogor terus sampai jalannya habis. Akhirnya jalannya batu-batu akhirnya habis. Jalannya di ujung, kata kita di tengah hutan itu. Di ujung udah nggak ada jalan lagi ya. Ujung itu rumah orang itu. Nah itu katanya beli-beli suka di situ katanya. Karena browsingnya rekomendasinya banyak, ya ketemu di situ nggak ada tetangga, nggak ada apa, jadi kita benar-benar tinggal hutan. Dan kadang-kadang juga yang kedua pernah juga di tengah sawah, pemandangannya bagus, sawah menguni gitu kan, waktu di browsingnya gitu ya. Begitu jalan sama, jalannya habis lama-lama, batu-batu lama-lama jalannya jalan sawah. Nggak tahu rumah itu benar-benar di tengah sawah, benar-benar di tengah sawah, nggak ada tetangganya, jauh dari mana-mana, ya. Nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang pernah kita temui karena ya tadi just do it. Tapi sekarang saya tidak terlalu galau dengan kesalahan konyol. Dengan cepat saya bisa beradaptasi dan berusaha menikmati apa yang kita peroleh. Enjoy aja. Jadi saya enjoy aja. Sebagai anak Tuhan di mana berpisah bukanlah merupakan pilihan. Kehidupan suami istri lebih banyak merupakan pilihan daripada nasib atau jodoh. Cinta kasih adalah kata kerja, jadi bukan kata sifat. Kita bisa memilih menjadi seperti rel kereta yang kaku, selalu bersama, tapi tak pernah bertemu dan menyatu. Ya, kalau menyatu keluar rel keretanya. Jadi dia tidak akan menyatu. Atau kita punya pilihan lain seperti tali yang tersusun dari dua serat dan selalu menyatu dan menyesuaikan diri, sehingga menjadi benang yang sangat berguna dan dapat menciptakan banyak hal yang indah. Mendapat jawaban bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan mudah. Setiap hari saya masih tetap harus menghadapi berbagai perbedaan dan masalah untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan istri saya. Tapi selama kita tetap mengandalkan Tuhan dan menyediakan hati yang lapang untuk berkorban dalam kasih, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memulihkan dan menguatkan dan memberi jalan keluar melalui banyak hal yang kita tidak pernah perhitungkan sebelumnya. Demikian share kami. Terima kasih Pak Supri, Yolanda dan Yoni. Ya, Pak Agus ternyata panggilannya
Yoni. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat tadi sebuah dinamika relasi ya, dari pacaran bahkan sampai menikah 22 tahun ya. Itulah sebuah dinamika relasi yang menggambarkan perbedaan-perbedaan karakter satu dengan yang lain. Lalu apa yang sebetulnya kita bisa lihat dari bagian itu Bapak Ibu sekalian? Tadi kita sudah belajar keluarga Pak Santo dan Bu Mega, keluarga Yolanda dan Yoni. Kita melihat bahwa di Alkitab juga ada keluarga-keluarga yang sepakat, ya, keluarga-keluarga yang sepakat, keluarga-keluarga yang mengambil sebuah komitmen keputusan, meskipun di sekitar mereka itu mengambil keputusan yang berbeda dengan mereka, seperti keluarga Yosua. Ketika di akhir dari perjalanan kehidupan bangsa Israel, dan Yosua mengambil sebuah komitmen, kesepakatan ketika ada sebuah inisiatif dari seseorang yang melihat bahwa hal itu baik dan dia mau mengerjakan itu. Kesepakatan yang dibuat keluarga Yosua adalah kami akan beribadah kepada Tuhan seisi rumah. Jadi kesepakatan bisa diambil oleh seseorang yang melihat bahwa hal itu baik dan dikerjakan. Karena kalau tidak ada yang memulai, lalu siapa lagi? Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada yang memulai, lalu siapa lagi? Apakah saling tunggu? Kita tidak akan bisa melihat sebuah perubahan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, di dalam bahasa sehari-hari. Kata seia sekata, kalau tadi kita membahasnya sebagai semufakat, ini merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani-nya, yaitu homo, yaitu sama, berkumpul bersama-sama. Ada sebuah kebersamaan yang diciptakan di situ. Dan friend, kata friend di sini adalah bahwa sebetulnya kata seia sekata itu homofron atau homofriend, yang artinya sama dalam pikiran, bukan selalu seragam, tetapi punya tujuan, punya satu niat, ya, punya satu pemahaman yang sama. Coba kita lihat kembali apa yang diceritakan keluarga Yoni dan Yolanda tadi. Apa yang membuat mereka berubah begitu? Ada satu dinamika yang saya kira perbedaan karakter yang begitu jelas, tetapi lalu mereka mencoba untuk saling memahami satu dengan yang lain. Yolanda menjadi semakin apa? Terencana dan teratur. Nah, sedangkan Yoni menjadi semakin spontan, santai saja, dipikir santai saja, dan akhirnya mereka ya seia sekata itu dirajut bersama-sama, ya, dalam sebuah proses di dalam dinamika relasi, dan ada inisiatif. Tadi kelihatannya inisiatifnya dari siapa ya? Atau dua-duanya sudah berinisiatif? Sama-sama ya, ada kemauan dari dua belah pihak untuk merajut kebersamaan dan seia sekata ya. Kadang Bapak Ibu sekalian, kesulitannya adalah kalau itu yang punya inisiatif hanya satu orang saja. Kira-kira bagaimana kalau inisiatifnya hanya dari satu orang saja? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Bisa, tapi waktunya lebih lama. Tenaga yang dibutuhkan lebih besar, lebih berat. Idealnya adalah sama-sama. Kalau saya ada di sini, ya, pasangan saya ada di sana, sama-sama bergerak untuk saling mendekat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk berdiri sejenak. Ya. Tolong seperti ini ya, saya contohkan ya. Tolong seperti ini, ya. Sekarang Bu sadap sana, ya. Nah, seperti ini, posisinya seperti ini, silakan. Ya. Ya, di belakangnya, suaminya di belakangnya. Ya, tolong tangannya ditaruh di pundaknya, lalu dipijetin. Ya, silakan bikin nanti ya.
Pak Rio tadi sudah ngomong tentang suruh melihat bawahnya. Jadi sepatu atau sandalnya. Mohon untuk dilepas kan, sepatu sandalnya dilepas. Sepatu sandal itu tolong diberikan ke pasangannya. Ya, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tolong sepatunya sandal pasangannya diberikan. Ya, tolong dipakai sebisanya. Dipakai sebisanya saja. Ya. Tolong pegangan tangan ya, pegangan tangan. Ada pada pegangan tangan ya. Tolong musiknya dimainkan ya, musiknya tolong dimainkan. Lagu yang pertama tadi ya, lagu pertama tadi. Nanti tolong sambil berjoget ya, pelan saja ya, berjogetnya pelan ya. Kita nyanyi ya, jangan terlalu kaku ya, tapi jangan sampai sepatunya rusak. Jaga sepatunya supaya tidak rusak ya. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Boleh maju satu langkah? Mundur satu langkah. Antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semua ikut main ya, gak bisa, bahkan itu gak sampai masuk pun gak bisa, gak nyaman, gak enak, gak bisa, apalagi gak sejahtera, takut rusak nanti beli. Apalagi Bapak Ibu sekalian, gak nyaman, gak bisa, apa? Gak enak, ya rasanya pengen cepat dilepas ya, gak kece lagi. Ya, rasanya pengen cepat dilepas. Inilah permainan untuk memahami dalam sepatu orang lain. Kadang kita melihat pada waktu kita menempatkan diri, ya, waktu kita pakai sepatu kita sendiri itu enak pas, ya, enak pas, semuanya ukurannya pas. Tapi pada waktu pakai sepatu pasangan kita nggak enak. Tetapi kadang kita harus ditempatkan dalam kondisi seperti, ya, menempatkan diri kita bukan seperti kita, tetapi mencoba memahami dalam sepatu pasangan kita. Perasaannya tidak enak, tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak apa lagi, lucu ya, dan ingin rasanya cepat-cepat dilepas. Oh, gitu. Ya. Tapi kita harus tetap melakukannya untuk supaya kita memahami perasaan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi membuat kesepakatan ternyata tidak mudah untuk seia sekata, apalagi kalau kita sudah harus berpindah, melihat dan memahami dalam posisi orang lain atau pasangan kita. Kalau pikiran itu masih sama dengan hati kita, kehendak kita, karakter kita, temperamen kita, semuanya itu oke. Tetapi ketika kita melihat itu sesuatu yang berbeda, itu tidak mudah.
Hendaklah semua seia sekata. Ya. Kalau hari minggu-minggu ini kita memahami tentang peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu sekalian, kesehatian itu sebetulnya diciptakan oleh Allah sendiri melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kesehatian pada hari Pentakosta, orang-orang yang percaya itu berkumpul menjadi satu. Mereka sehati, sepikir, seia sekata. Dan kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27, bahkan juga ayat Filipi pasal 2 ayat 2, kita lihat bagaimana pikiran-pikiran itu Kristus itu ditempatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak daftar kebajikan yang dikemukakan dalam surat Petrus misalkan, aspek-aspek yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, bahwa semuanya itu adalah bagian dari buah roh, ya, bagian dari buah roh. Ketika kita mencoba untuk seia sekata. Dan sesi ini saya kasih ke Pak Rio sebentar, kita akan sejenak untuk memuji Tuhan, baru nanti kita akan masuk dalam kelompok untuk men-sharingkan sesuai dengan kelompok kita. Hari ini ada 4 kelompok, harusnya ada 5 kelompok. Dan kalau memungkinkan kita akan berbagi nanti berdasarkan usia pernikahan, ya, usia pernikahan. Jadi yang usia di bawah 5 tahun, usia pernikahan nanti dibagi gitu ya, ada 4 kelompok supaya bisa diskusinya bisa baik dan benar. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu mohon maaf saya nggak sempat pakai sepatu nih. Iya, Bapak Ibu boleh berdiri ya, ada sedikit ya. Kita naikkan lagu ini sebagai pendengar sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Kucingkan keluarga Tuhan. Maaf kucingkan.
nanti maksud saya pada waktu ini tidak memindah kursi dulu ya. Jadi menyebut itu, tapi angka itu tetapi tidak memindah kursi. Kalau tidak memindah kursi dulu ya. Baik, dari pasangannya Pak Wahyu. Satu pasangan satu. 1, 3, 4. Ya, dulu. 2. Sebelum 1, 2, 4. Ya. Pak Rio juga. Rio, ya, sorry, ulangi. Dari depan dulu ya, dari depan sini ya, Pak Rio dulu ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Bu Made dulu, 2. 2, 3, 4. Bu Pak Beno sama Bu Linda konselor ya. Satu lagi, 2, 3, 4. Bu Nona 1, 2, 3, 4. Baik, yang satu berkumpul di sini tanpa memindah kursi dulu ya. Satu di sini ya, lalu 1 di duduk sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ya, nah. Saya mohon konselor berdiri dulu ya, karena kursinya ini kantornya susah banget ini kan. Kita mau ganti-ganti yang ngatur ya. Satu di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ketemu kelompoknya, aturannya begini, kursinya boleh diputar, tapi nanti tolong dikembalikan seperti semula. Setuju? Yang setuju tepuk 1 kali, tepuk tangan 1 kali. Belum semuanya, setuju? Nah, setuju semua. Oke, silakan. Ya. Saya mohon untuk pasangan Pak Sutri, 4 Pak Sutri untuk mendampingi sebagai konselor yang kelompok. Kelompok 1 mendampingi didampingi oleh keluarga Pak Agus sama Bori. Lalu kedua Bu Linda sama Pak Beno. 3 Baik, apa yang didiskusikan? Sebentar. Ya, pertanyaannya akan saya tampilkan. Ya, pertanyaannya akan saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam semua proses ini, Bapak Ibu sekalian tolong sharingkan ya di dalam kelompok bawahnya ini ya, diskusikan ya di dalam kelompok hal apa saja yang Anda sepakati dengan pasangan. Yang sering sepakat itu dalam hal apa saja. Dan yang kedua, apa yang seringkali tidak sepakat ya.
daftarkan hal-hal yang sering bersama dengan pasangan itu sepakat dan hal-hal apa saja yang sering bersama pasangan itu tidak sepakat. Ya. Nah, kertasnya akan dibagikan, silakan. Jadi caranya begini Bapak Ibu sekalian, supaya diskusinya setiap kelompok akan mendapat kertas, ya, akan mendapat kertas. Lalu setiap orang itu boleh menuliskan, ya. Kalau nggak mau ngomong, bisa dituliskan di sini apa yang seringkali membuat tidak sepakat dengan pasangannya. Ya, silakan dibagi, ditulis. Ya. Itu ditempel di sini. Untuk menempelkan. Satu kelompok satu. Ya. Apa yang seringkali dan konselor membantu untuk memimpin percakapannya, ya, termasuk dari dinamika relasi yang terjadi tadi. Kisah Adam dan Hawa, contoh dari keluarga Santo dan Bega. Ya, jadi kertas putih hanya untuk menempelkan, ya, kertas putih untuk menempelkan. Ya. Kertas kecil-kecilnya kalau dibagi akan kita selalu sepakat apa yang kita diskusi dulu, ya. Ya, sendiri-sendiri perorangan. Kalau yang kecil ini perorangan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kelas itu satu aja. Ya, jadi apa yang seringkali satu kertas hanya untuk menulis apa yang kita sepakati dengan pasangan. Daftarnya apa saja di situ. Ya, yang sering kita sepakati dengan pasangan dalam hal apa. Yang satu kertas lagi, ya, satu orang per orang. Ya, dua orang satu orang akan mendapat dua kertas, ya. Saya ulang lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Tolong saya jelaskan dulu, ya. Saya jelaskan dulu. Ya. Saya ulang lagi, ya. Setiap kelompok mendapat kertas ini. Kertas ini tugasnya untuk ditempelkan nanti, untuk ditempelkan di sini, ya. Lalu setiap kelompok juga mendapat kertas ini. Kertas ini tolong ambil satu dulu, tulis, tetapi jangan langsung tulis, ya. Maksudnya begini, ini kan diskusi, didiskusikan, lalu dituliskan di sini per orang pendapat pribadi dulu. Apa yang seringkali disepakati dengan pasangannya. Setelah itu ambil kertas lagi apa yang seringkali tidak disepakati dengan pasangannya. Tapi semuanya ada di dalam diskusi, ya. Ya, jadi kalau kertas putih tidak cukup, satu saya akan berikan dua, satu untuk ketidaksepakatan, satu untuk yang kesepakatan. Baik. Pasangan pembina aja nggak datang, jadi saya akan kalau bisa, ya. Karena nanti ditempel di kertas yang berbeda. Kalau kertas kecilnya cukup, warnanya berbeda. Tapi kalau nggak cukup, ya warna yang sama. Yang jelas yang sepakat sama yang tidak sepakat, ya. Mestinya kan kita dulu nih, dan kita sepakati selalu beda-beda masalahnya. Yang sepakat ini Bapak Ibu sekalian, prosesnya begini. Ada orang yang suka mengungkapkan, ya nggak apa-apa, nggak ditulis dulu. Tapi ada orang yang nggak mau mengungkapkan, jadi ditulis dulu, baru didiskusikan. Itu jadi
setiap kelompok memberi waktu masing-masing untuk setiap pribadi dulu ya, untuk memikirkan kira-kira apa gitu ya, atau menuliskan dulu. Jadi tergantung kita nyaman bagaimana kita nyaman gitu. Kalau mau nulis dulu ya apa-apa, tapi kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok memikirkan sendiri masing-masing apa yang sepakati dan apa yang tidak sepakati. Gak usah contoh jauh-jauh ya, yang dirasakan saja ya. Yang sehari-hari. Diskusi dulu bentar Pak Mo. Dan tidak perlu merasa sungkan dan malu untuk menuliskan kesepakatan. Agak sibuk. Supaya nggak ketahuan nggak. Iya, makanya nggak tuh ya. Pengalaman sehari-hari seperti kisah Yogi dan Yolanda tadi ya. Baik, mungkin nggak perlu terlalu banyak sekali ya. Nanti malah jadi beban nanti. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, silakan konselor pendamping grup untuk memfasilitasi percakapan, membukakan masing-masing untuk di-sharing. Jadi nggak ada yang salah ya. Kita akan sendiri anak-anak masing-masing. Nah, kita tinggal di mana, anak-anak yang di mana kita juga sudah sepakat. Kira-kira apa yang harus kita mungkin disebut kewajiban.